Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan tatawu atau sholat. Al-Faqih meriwayatkan Hasan Al-Basri dari Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keistimewaan bagi pelaku sholat, yaitu 1. Dikepung para malaikat, melindunginya mulai dari bawah kakinya hingga ke atas, itu ke langit. Yang kedua, rahmat dicurahkan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. 3. Diseru malaikat. Seandainya pelaku sholat itu tahu dengan siapa dia berbicara, pasti tidak rela memutus pembicaraannya, berhenti dari sholatnya. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanad dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan berani mati jihad fisabilillah. Begitu datang langsung menyerang musuh hingga beroleh ghanimah besar. Tanya sahabat, ya Rasulullah, belum pernah saksikan pasukan menyerangnya dan ghanimahnya sebesar ini. Sabda beliau, ada pasukan yang lebih dari itu, melebihi kecepatan dan kebesaran hasilnya, yaitu para pelaku sholat subuh lalu duduk berzikir hingga terbit matahari dan lanjutkan dengan sholat duha 2 rakaat, baru kemudian ke rumah masing-masing. Inilah melebihi panku tersebut di atas. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanad dari Abar, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hari yaitu pagi hari manusia itu diwajibkan sedekah bagi setiap ruas badannya. Lalu sabdanya, mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan adalah sedekah. Zikir pada Allah itu sedekah. Berhubung dengan istri sedekah. Ditanya, ya Rasulullah, memuaskan syahwatnya juga dapat pahala sedekah? Jawabnya, menurut pendapatmu bagaimana? Jika syahwat dilampiaskan pada yang haram, apakah berdosa? Ya benar, kata sahabat. Maka demikian pula jika syahwat disalurkan pada yang halal, yaitu istrinya, pasti mendapat pahala sedekah. Dan untuk mencukupi semua itu, yaitu rakaat sholat sunnah duha. Lanjut, sanad dari Abu Rifai dalam bersabda, Abbas, aku akan menghadiahkan suatu amalan yang sangat bermanfaat bagimu. Maukah? Maka dia menjawab, tentu. Semoga engkau tetap menjadi gemanku yang kubela mati-matian. Ini jawab
Sekalipun harus mengorbankan kedua orang tuaku, lalu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sholat 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan bertasbih 15 kali, masih dalam keadaan berdiri, kemudian ruku bertasbih sebanyak 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud bertasbih 10 kali, duduk di antara dua sujud baca tasbih 10 kali, lalu sujud lagi disambung tasbih 10 kali, duduk sebelum berdiri membaca tasbih 10 kali, sehingga jumlah satu rakaatnya 70 tasbih setiap rakaatnya. Sedangkan 4 rakaat berarti jumlah seluruhnya 300 tasbih. Maka seandainya dosa-dosamu sebanyak pasir di lautan, pasti diampuni oleh Allah. Fadilah sholat tasbih. Sahut Abbas, nama Nabi, jika tidak mampu melakukannya setiap hari bagaimana? Maka Nabi menjawab, boleh setiap Jumat sekali. Jika tidak mampu satu Jumat sekali, lakukanlah setiap bulan sekali. Jika tidak mampu juga, jawabnya lakukanlah setiap 1 tahun sekali. Al-Hadis. Catatan, dimaksud dengan sholat sunnah 4 rakaat itu dalam hadis adalah sholat sunat tasbih yang setiap rakaatnya membaca tasbih 70, jadi seluruhnya dikali 4 yaitu menjadi 300 bacaan tasbih. Sedangkan bacaan tasbihnya itu di antara 2 tasbih berikut. Yang pertama, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan agung. Atau cukup yang kedua yaitu dengan subhanallah. Tasbih pendek ini digunakan ketika waktu tidak mengizinkan, tetapi jika waktu lapang maka sebaiknya menggunakan tasbih yang pertama, yang panjang, sempurna, yang membuat berat timbangan amal kebaikan melebihi bumi langit berikut isinya. Kata Ka'bul bin Akhbar, seandainya orang tahu besarnya pahala sholat sunnah 2 rakaat, pasti nyata baginya melebihi gunung, sedangkan sholat fardu melebihi itu, sehingga seorang pun tidak sanggup membayangkan besarnya pahala tersebut. Dari Zaid bin Khalid bin Juhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shallu fi buyutikum wa la tatakhidu kubur." Artinya, lakukanlah sholat sunnah di rumahmu, janganlah rumahmu dibuat kuburan, yaitu sepi, hanya untuk tidur saja. Ya, pas di rumah
dikerjakan sholat sunnah. Jangan sepi, nggak ada sholat di kuburan sepi. Dari seorang sahabat Nabi, Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama daripada di muka masyarakat umum, seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan yaitu sendirian. Prayewa, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Dinas apa bro? Lagi baca-baca ini dongeng anak. Standby di rumah ini. Sama di rumah ini tadi dinas pagi. Mas Pray. Kalau dinas mah nggak boleh ini HP-an. Lanjutin bacaan bro. Sabda Nabi Muhammad, sholat sunat di rumah adalah menjadi penerang. Lanjut ya, thank you. Menjadi penerang dari itu terangilah rumahmu. Di rumah diterangi dengan sholat sunnah. Al-hadis. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat sunnah 20 rakaat di antara maghrib dengan isya, banyak banget 20 rakaat, pasti dipelihara keselamatan keluarga, harta, agamanya, dunia dan akhirat. Dan bagi orang yang sesudah sholat subuh yaitu duduk di tempat sholat, tiada bergeser sambil zikir hingga matahari yaitu terbit, dilanjutkan dengan sholat sunnah yaitu duha atau isyraq 2 rakaat pagi hari, awal pagi, waktu fajar, waktu syuruk. Pasti Allah membuatkan dinding penutup api neraka kelak di hari kiamat agar tidak sampai terkena api. Zaid bin Aslam dari Umar katanya, nasihatilah aku wahai paman Abu Dar. Jawabnya, terimalah nasihatku ini dari Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pelaku sholat duha tidak termasuk golongan manusia yang lupa sekalipun hanya 2 rakaat saja, dan yang melakukannya 4 rakaat dimasukkan ahli ibadah. Dan ada yang melakukan 6 rakaat selamat dari laku dosa dan pada hari itu, sedangkan yang melakukan sholat duha 8 rakaat itu fadilahnya diberi bangunan yaitu gedung di surga. Ini al-hadis. Lanjut dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, di surga ada pintu yang bernama Babud Duha, pintu duha. Kelak yaitu diseru pelaku sholat, wahai orang-orang yang selalu melakukan sholat duha, inilah pintu kalian, silakan masuk ke dalam surga. Sholat diumpamakan seorang tengah mengetuk pintu raja dan orang yang sering
mengetuk, maka tidak lama lagi mungkin dibukakan, yaitu Ibnu Sa'ud. Perbandingan antara sholat sunnah di siang hari dengan di malam hari adalah seperti sedekah terang-terangan dengan yang dirahasiakan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu tempat yang dibuat sholat atau dzikir merasa bergembira tembus hingga ke lapisan bumi 7. Ia bangga pada bumi sekitarnya. Dan ketika seorang sholat di tengah hutan, bumi yang dibuat sholat itu berhias untuknya. Kata Khalid Al-Ma'dan bin Ma'dan, Tuhan berbangga kepada malaikat dengan 3 macam manusia. Ya, Tuhan itu membangga-banggakan di hadapan malaikat terhadap 3 manusia. Yang pertama, yang berada di tengah lapangan luas, yaitu hutan. Lalu azan, qomat, kemudian dia sholat sendirian. Jadi manusia seorang yang sendirian di hutan atau di padang, dia adzan, qomat, sholat sendirian. Maka Tuhan berfirman, saksikanlah dia, hambaku tengah sholat sendirian, tiada seorang yang melihatnya. Maka turunlah 70.000 malaikat mengikuti sholat di belakangnya. Yang kedua yaitu yang tahajud di tengah malam, sujud hingga tertidur. Maka Allah berfirman, wahai para malaikat, saksikanlah dia, yaitu hambaku, rohnya di tanganku dan jasmaninya, yaitu badannya, sujud kepadaku. Yang ketiga yang berada di tengah medan laga, yaitu perang fisabilillah, ia tetap tegak maju hingga terbunuh. Mu'afi bin Imran menyatakan, kemudian seorang yang beriman, yaitu mukmin, yaitu ketika tiada berhajat kepada sesama manusia dan kehormatannya, yaitu di dalam tahajudnya di malam hari. Tentang sholat secara sempurna dan khusyuk, Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi, katanya, sholat itu tidak bedanya seperti timbangan. Maka barang siapa tepat, yaitu sholatnya pasti dipenuhi bagiannya. Tetapi bagi yang kurang tepat menguranginya, tahu sendiri pasti diancam dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Berkata Hudzaifah ketika melihat orang sholat tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, kau jangan sekali-kali mati dalam sholat seperti itu, pasti kau mati di luar fitrah, yakni agama Islam. Dari Hasan Al-Basri, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri sholatnya. Dimaksudnya itu orang yang baik, menyempurnakan ruku dan sujud ketika sholat al-haris. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang sholatnya tidak mampu mendorong beramal kebaikan dan tidak menghindari kemungkaran,
pasti tidak semakin dekat dengan Allah, bahkan menjauh darinya, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya tegakkanlah sholat, karena sholat itu sanggup menghindari pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Melakukan sholat dengan memperhatikan yaitu orang di sekitarnya, maka tidak dianggap sholatnya. Dari Hakam bin Uyainah. Muslim bin Yasar dalam menguji ketekunan sholatnya berkata kepada keluarga, yaitu anak-anaknya, jika aku sholat, kalian boleh ngomong-ngomong, pasti tidak akan didengar kata-kata kalian. Di tengah melakukan sholat, yaitu sahabat Yakub bin Qori, sorbannya dicuri orang. Itu pencuri. Kawannya tahu bahwa itu adalah sorban Yakub. Lalu kawannya pencuri itu menasihati agar mengembalikan saja. Takut tertimpa musibah akibat doanya, langsung ia mengembalikan, dan Yakub tengah sholat belum selesai. Setelah salam, pencuri itu minta maaf kepadanya dan kata Yakub, tidak terasa bagiku siapa yang mengambil dan mengembalikan sorbanku ini. Di tengah melakukan sholat, Robi'ah Adawiyah tercucuk matanya, yakni ketika sujud, tetapi ia tidak merasakannya kecuali sesudah maka salam. Setiap akan berwudu, Hasan bin Ali berubah wajahnya, yaitu pucat ketika ditanya. Ia menjawab, karena aku akan menghadap penguasa raja yang maha kuasa, dan setiap akan naik masuk masjid, kepalanya diangkat seraya berdoa. Ilahi abduka bibabika ya muhsinu qad atakal muslim faqad amartal muhsina minna ayatajawaza anil muslim fa angtal muhsinu wa fajawaz ma'angkobihi ma'indi bijamili ma'indaka ya karim. Artinya, ya Tuhan, hambamu berada di pintumu, wahai Zat sangat baik, saat ini telah tiba manusia yang durhaka, seruanmu yang baik hendaklah memaafkan yang durhaka, bersalah atau berdosa. Engkau adalah Zat yang maha baik dan aku yang penuh dosa, maka maafkanlah segala dosaku dengan kebaikanmu, wahai Zat yang pemurah. Baru kemudian ia masuk ke dalam masjid. Ketika beliau selesai melihat orang sholat sambil meluruskan jenggotnya, lalu bersabda, seandainya hati orang itu, pasti khusyuk pula anggota badannya. Al-Hadis. Setiap waktu sholat tiba, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi tergetar seluruh persendiannya dan wajahnya berubah pucat. Ketika ditanya, maka jawab, karena telah datang, yaitu waktunya amanah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ketika itu mereka semua menolak amanah tersebut karena takutnya. Kemudian manusia berani sanggup memikul tanggungan amanat itu, dan aku tidak tahu persis
apakah dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya atau tidak. Hal serupa juga dialami oleh Ali bin Zainal Abidin, putra Husain, putra Ali Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas ketika mendengar suara seruan azan, ia menangis sampai basah sorbannya dan merah matanya ketika ditanya. Jawabnya, seandainya manusia tahu persis suara seruan muadzin, pasti tidak mungkin sempat beristirahat dan tidur. Apa yang dimaksud? Jawabnya, 1. Seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya wahai sekalian manusia yang tengah sibuk, yaitu mengurusi dunia, berhentilah dulu sejenak, sambutlah seruan ini, istirahatlah badanmu, dan segeralah beramal baik demi keuntungan dirimu. Seruan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, maksudnya aku mohon persaksian semua masyarakat langit bumi bagiku di sisi Allah kelak di hari kiamat, bahwa aku telah menyeru kalian. Seruan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maksudnya aku mohon persaksian para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, bahwa aku telah memberitahu kepada kalian setiap harinya. Itu 5 kali. Seruan hayya ala sholat, itu maksudnya sungguh Allah telah menegakkan sholat bagi kalian, maka tegakkanlah sholat olehmu. Seruan hayya alal falah, itu artinya maksudnya dalam rahmat dan peganglah petunjuk bagimu. Seruan Allahu Akbar, maksudnya segala pekerjaan urusan duniawi terlarang bagimu, yaitu kecil, sebelum melaksanakan sholat. Seruan la ilaha illallah, maksudnya inilah amanat 7 lapisan langit bumi sudah berada di pundakmu, maka terserah kepada kalian akan dilaksanakan atau tidak. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.